Pemirsa, Kepolisian Resort Brebes, Jawa Tengah belum menetapkan pelaku penganiayaan 3 anak kandung sebagai tersangka. Kepolisian masih melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, seorang dari 3 anak kandungnya meninggal dunia. Kepolisian Resort Brebes, Jawa Tengah belum menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan 3 orang anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam rilisnya, Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menyatakan, kepolisian masih mengobservasi kondisi kejiwaan pelaku karena kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Bahkan kepada polisi pelaku menyatakan melukai ketiga anaknya karena bisikan gaib. Pelaku ini pada saat kita lakukan pemeriksaan masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau, sehingga pelaku saat ini kami lakukan observasi di RS di Tegal selama kurang lebih 7 sampai 2 minggu atau 14 hari, 7 hari sampai 14 hari, sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Tindakan keji yang dilakukan Kanti Utami terhadap ketiga anak kandungnya terjadi pada hari Minggu lalu. 1 di antaranya meninggal dunia dan 2 anak mengalami luka berat. Saat ditahan polisi, pelaku berdalih aksi sadis ia lakukan karena tidak ingin nasib ketiga anaknya seperti dirinya. Akibat perbuatan pelaku, kini 2 anaknya yang luka berat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Margono Purwokerto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan terkini kasus ibu yang tega melukai bahkan membunuh anaknya? Kita akan berbincang dengan Kapolres Brebes, ada AKBP Faisal Febrianto. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Pak, informasi terakhir, pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Alasan dari pihak kepolisian, apa yang menjadi alasan pihak kepolisian sejauh ini? Jadi kalau menurut keterangan saksi-saksi, memang pelaku ini benar melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi pada saat kami lakukan pemeriksaan, si pelaku memberikan jawaban yang berubah-berubah dan mengacau atau ngelantur. Sehingga kami melakukan observasi kejiwaan di Rumah Sakit Tegal oleh dokter jiwa. Kami sudah berkoordinasi sehingga kami menunggu hasil dari observasi tersebut. Apakah si pelaku sudah siap diperiksa atau dalam keadaan sehat pada saat pemeriksaannya. Intinya kami menunggu dari observasi atau pemeriksaan dari dokter jiwa di Rumah Sakit Tegal. Pak Faisal, sejauh ini keterangan yang didapat pihak kepolisian, apa yang menjadi alasan pelaku ini menggorok anaknya? Jadi pada saat kami lakukan pemeriksaan awal, setelah kita amankan, pelaku sempat memberikan keterangan bahwa kalau anaknya tidak dibunuh, akan dibunuh oleh orang dan hidupnya akan susah. Itu baru keterangan awal yang kami dapat. Pada saat kami tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, jawabannya sudah mulai mengacau atau berubah-berubah. Untuk motifnya sampai saat ini karena bisikan gaib menurut keterangan dari pelaku. Demikian. Untuk suami pelaku dan ayah dari anak-anak ini, kemana Pak? Apakah akan dimintai keterangan juga atau sudah atau bagaimana? Jadi pada saat kejadian suami pelaku sedang bekerja di Jakarta
Tapi untuk saat ini suami pelaku lagi sedang menemani anak-anaknya dalam proses pengobatan karena anak-anaknya tersebut mengalami trauma berat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan psikologi Polda maupun Mabes Polri untuk melakukan trauma healing. Sehingga anak-anak tersebut nantinya apabila sudah siap menurut dokter, kami akan lakukan pemeriksaan karena anak-anak tersebut merupakan saksi kunci pada saat kejadian. Iya. Pak Kapolres, untuk profesi dari sang ibu yang merupakan pelaku yang menggorok anak ini apa? Profesinya ibu rumah tangga. Kalau tidak salah, ia pernah diinformasikan memiliki salon begitu beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian ia bertindak sebagai perias. Benar seperti itu, Pak? Jadi bukan memiliki salon. Si pelaku ini merupakan tukang rias. Tapi sering berjalannya waktu, karena tidak ada job, si pelaku hanya mengurus rumah tangga saja. Demikian. Kalau untuk suami dari pelaku ini juga kerjanya apa ya, Pak? Kalau suami dari pelaku merupakan security di suatu perusahaan di Jakarta. Artinya saat ini anak-anak yang masih selamat begitu, saat ini masih dirawat di rumah sakit. Bagaimana kemudian nasib mereka? Apakah langsung dikembalikan ke ayahnya yang saat ini sedang menemani, atau memang ada prosedur lain yang harus dilalui oleh mereka? Tentunya anak-anak ini akan kita lakukan proses penyembuhan, terutama luka dan trauma yang dialami karena sampai saat ini belum bisa diajak bicara. Dari psikologi Polda maupun Mabes sedang memberikan trauma healing. Demikian, Mas. Iya. Kondisi kedua anak ini bagaimana, Pak? Menurut keterangan dokter, sampai dengan hari ini sudah stabil, sudah dilakukan pengobatan yaitu berupa operasi karena lukanya cukup serius atau cukup berat. Demikian. Lukanya di bagian leher atau ada bagian tubuh lain yang kemudian terluka juga mungkin? Jadi ada di bagian dada dan di bagian pipinya juga terluka. Jadi untuk yang anak yang paling tua di bagian dada dan di bagian pipinya mengalami luka benda tajam yang cukup dalam sehingga dilakukan operasi untuk percepatan penyembuhan. Pak Faisal, untuk hasil pemeriksaan Demikian, kesehatan Mas. dan kejiwaan dari pelaku ini kapan hasilnya? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak dokter. Menurut pihak dokter itu ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu pemeriksaan psikiatri, kemudian kejiwaannya dan kecerdasan. Tapi sebelum dilakukan pemeriksaan 3 tahapan tersebut, dari pihak dokter akan melakukan pendekatan sehingga kondisi si pelaku stabil dan pada saat pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih AKBP Faisal Febrianto selaku Kapolres Brebes. Kita tunggu nanti hasil dari pemeriksaan kejiwaan pelaku. Selamat sore, Pak Kapolres. Terima kasih.